Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gilang Aulia Barta dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh di kehidupan sehari-hari dalam bidang sains dan geologi. Pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang mengapa bentuk bumi itu bulat, atau dalam pembentukan 2 dimensi yaitu elip, atau kalau di dalam pembentukan 3 dimensinya yaitu triopat oblat. Faktor apa yang memengaruhi bentuk bumi? Kenapa enggak lonjong atau kotak? Kenapa harus triopat oblat? Bentuk bulatnya bumi sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Saksikan videonya dari awal sampai akhir dengan pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh tapi tidak untuk jawaban yang nyeleneh. Selamat menyaksikan. Teori planetesimal yang diajukan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton menjelaskan pembentukan bumi bulat sebagai hasil dari sebuah bintang yang melintas di dekat matahari dan menarik materi gas dari matahari. Materi gas yang terlempar ini kemudian mendingin, membentuk gumpalan kecil yang disebut planetesimal. Gumpalan-gumpalan ini saling bertabrakan dan menyatu, membentuk planet-planet, termasuk bumi, yang kemudian mengorbit matahari karena gaya gravitasi. Pythagoras abad ke-6 SMIA dan orang-orang sezaman dengannya dianggap sebagai orang pertama yang mengajarkan bahwa bumi itu bulat. Ia juga dikaitkan dengan penemuan zona iklim dan identifikasi bintang timur dan barat sebagai planet Venus. Bagaimana cara gaya gravitasi membentuk bumi ini bulat atau triopat oblat yang dianggap lebih efisien? Bumi membentuk bola merupakan konfigurasi paling efisien dan stabil secara energi untuk massa yang besar seperti bumi. Alasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gravitasi menarik seluruh materi bumi secara merata ke arah pusat massa. Yang kedua yaitu bentuk bola adalah bentuk geometris yang menempatkan setiap partikel massa sedekat mungkin. Ini berarti sebuah bola memiliki energi potensial gravitasi total yang paling rendah. 3. Bumi dan objek masif lain akan secara alami mengadopsi bentuk yang paling hemat energi. Materi akan terus menarik ke dalam sampai titik yang paling stabil. Yang keduanya yaitu tekanan hidrostatik. Pada awal pembentukannya, bumi merupakan massa materi yang sangat panas dan cair. Gravitasi menarik cairan ini ke segala arah secara merata menuju pusat. Tahapan ketiga yaitu tekanan yang merata dari semua sisi membuat materi padat di dalamnya memiliki bentuk bulat, suatu kondisi yang dikenal dengan keseimbangan hidrostatik. Ketiga yaitu luas permukaan paling minimal. Alasan pertama, bentuk bola rasio luas permukaan terhadap volume paling kecil dibandingkan bentuk geometri lainnya. Yang keduanya yaitu dengan menarik semua materi ke dalam, gravitasi secara efektif meminimalkan luas permukaan objek untuk volumenya. Hal ini menghilangkan setiap tonjolan atau sudut yang tidak efisien yang akan memiliki energi potensial yang lebih tinggi. Berikut ini adalah tahapan proses pembentukan bentuk bumi yang elips atau triopat oblat. Yang pertama yaitu diakibatkan karena rotasi bumi. Bumi yang berputar pada porosnya menghasilkan gaya sentrifugal yang mengakibatkan bentuk bumi menjadi pepet di kutub dan menggembung di khatulistiwa. Gaya sentrifugal yang menyebabkan objek bergerak menjauh dari pusat putaran karena putaran bumi paling cepat di khatulistiwa. Gaya sentrifugal terbesar terjadi di khatulistiwa, sedangkan di kutub gaya sentrifugal adalah
nol. Cara kerja gaya sentrifugal pada bumi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Kedua yaitu arah gaya. Gaya sentrifugal selalu bekerja ke arah luar, menjauh dari pusat putaran. Dan karena bumi lebih cepat berputar di khatulistiwa, sehingga gaya sentrifugal di sana lebih besar daripada di kutub, tempat ia mencapai titik nol. Ada pertanyaan yaitu kenapa gaya sentrifugal lebih besar di khatulistiwa? Yang pertama yaitu kecepatan rotasi bumi titik di khatulistiwa bergerak dalam lingkaran yang jauh lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan titik di dekat kutub. Yang kedua yaitu besarnya gaya sentrifugal tergantung pada kecepatan rotasi bumi. Jadi semakin cepat suatu objek berputar, semakin besar gaya sentrifugal yang dirasakan. Fenomena di mana tonjolan di sekitaran khatulistiwa bumi yang disebabkan oleh rotasi bumi. Pembentukannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya sentrifugal. Saat bumi berputar, ada gaya yang mendorong objek untuk menjauh dari pusat rotasinya. Gaya ini paling kuat di sepanjang ekuator karena bagian ini bergerak paling cepat. Yang kedua yaitu materi terdorong keluar. Gaya sentrifugal yang menyebabkan materi bumi, terutama air dan batuan, terlempar di sekitar ekuator seperti halnya adonan yang berputar. 3. Bentuk yang terdistorsi. Akibatnya, bumi tidak berbentuk bola sempurna, melainkan sedikit pipih dan menggembung di khatulistiwa. Tonjolan ini membuat diameter khatulistiwa bumi sekitaran 43 km lebih besar daripada diameter di area kutub. Penyebab yang ketiga bentuk geopat oblat yaitu penyempitan di area kutub. Karena gaya sentrifugal lebih lemah di area kutub, materi lebih rapat yang disebabkan bentuk yang agak datar atau tertekan di area kutub. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak di ekuator. Di ekuator, gaya sentrifugal yang kuat secara efektif mengurangi berat karena melawan gravitasi. Gaya sentrifugal ini juga mendorong keluar, menciptakan tonjolan di bagian tengah planet. Yang kedua yaitu dampak di kutub. Di kutub, gaya sentrifugal jauh lebih kecil, tidak mendorong menjauhi pusat. Akibat tidak ada efek pembengkakan yang sama di ekuator. Ketiga, bentuk bumi pepet, kombinasi dari gaya sentrifugal yang kuat di ekuator dan yang lemah di area kutub menghasilkan bentuk bumi yang bukan bola sempurna, melainkan bentuk lebih lebar di ekuator dan sedikit datar atau menyempit di kutub yang dikenal dengan geopat oblat. Perbedaan diameter terjadi karena rotasi bumi yang menyebabkan tonjolan di ekuator membuat diameter bumi di ekuator sekitaran 12.756 sedikit lebih besar daripada diameter di area kutub. Ini adalah alasan atau bantahan terhadap orang-orang yang mempercayai bahwasanya bumi itu adalah datar. Dari segi pembentukan kita bahas dari beberapa eksperimen atau fakta kejadian alam yang membuktikan bahwasanya bumi bukan datar, yaitu bumi berbentuk geopat oblat atau elips. Alasan yang pertama, kapal yang menghilang di cakrawala. Saat kapal berlayar menjauhi tepi pantai, bagian bawah kapal
akan menghilang terlebih dahulu, diikuti dengan bagian atasnya, layar, yang menunjukkan bahwasanya permukaan bumi yang tidak rata, punya efek kelengkungan. Alasan yang kedua yaitu pada saat gerhana bulan terjadi, bayangan bumi yang jatuh ke bulan berbentuk bulat atau melengkung. Bentuk bayangan yang seperti ini hanya dapat dihasilkan oleh objek berbentuk spherical oblat seperti bumi. Yang ketiga yaitu adanya perbedaan zona waktu. Pembagian waktu di berbagai belahan bumi tidak akan terjadi ketika bumi itu datar. Adanya zona waktu yang berbeda adalah bukti bahwa bumi itu elips dan berputar pada porosnya. Alasan yang keempat, kenapa bumi itu bulat? Variasi rasi bintang. Pengamatan di berbagai lokasi di bumi akan melihat rasi bintang yang beda. Hal ini terjadi karena bentuk bumi yang elips, melengkung, menghalangi pandangan ke semua bintang secara bersamaan dari satu lokasi. Alasan kelima, bahwasanya bumi ini bulat, yaitu sistem navigasi global seperti GPS dirancang berdasarkan model bumi yang bulat atau model bumi yang elips. Pengoperasian yang akurat dari sistem GPS ini membuktikan bahwasanya bumi itu benar bulat. Yang terakhir adalah perjalanan keliling dunia. Penjelajahan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano yang merupakan orang pertama yang melakukan pelayaran keliling dunia pada tahun 1519 sampai 1522 dan berhasil mereka membuktikan bahwasanya bumi adalah bulat. Dalam perjalanannya untuk mengelilingi dunia, para penjelajah ini membuktikan kebulatan bumi melalui pengamatan visual di laut, seperti kapal yang menghilang secara bertahap di balik cakrawala dan munculnya rasi bintang yang berbeda di berbagai belahan dunia yang hanya terjadi di permukaan bumi yang melengkung, bukan yang datar. Rute perjalanan ekspedisi Magellan adalah bukti paling meyakinkan bahwasanya bumi itu elips atau bulat, bukan datar. Rute perjalanan dan ekspedisi dimulai dari Spanyol, mengarungi Samudra Atlantik, lalu ke Selat Magellan, menyembarangi Samudra Pasifik, dan akhirnya kembali ke Spanyol melalui Samudra Hindia, dan menandai pertama kalinya manusia berhasil mengelilingi bumi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.